Terlepas dari tempatnya Bang Iksan, tadi gue udah kontak Om Tino. Udah sempat kontak Om Tino. Alhamdulillah ketemu lah di kediamannya nih di Jalan Tanah Kusir. Ya kalau Om Tino ini lumayan lama juga main jual beli audio, nggak terbatas di satu merek doang. Ada beberapa koleksi dia yang mungkin ada Sony juga, ada Aiwa juga, dan mungkin yang lainnya lah. Nah ini nih teman-teman, Om Tino Afrizal. Om Tino Afrizal nih. Wah pokoknya kalau gua kenal temen mah yang gak aneh-aneh lah, yang gak neko-neko lah. Betul. Karena intinya buat ngebantu gua juga, buat nyari Aiwa gua juga gitu loh. Satu nyari Aiwa, kedua gua nyari teman, nyari persahabatan, silaturahmi gua jalan terus. Jadi kalau ada beberapa teman-teman yang ngelihat gua di forum-forum kok terlalu fanatik sama Aiwa, ternyata ya enggak juga kok. Tuh ada Sony juga gua ini Sony nggak masalah gitu loh. Mungkin hatinya lu orang aja yang terlalu berlebihan sama gua gitu. Oke Om Tino, apa kabar Om Tino? Alhamdulillah sehat Om. Alhamdulillah sehat Om. Oke siap. Om nih mungkin ada sedikit yang mau gua tanyain. Boleh. Sama Om Tino Siap. gitu. Kayak apa tuh? Kenapa sih doyan beginian? Penuh loh. Iya terlepas dari nggak terlalu besarnya ruangan di Om Tino, tapi ini penuh loh, gua aja penuh apalagi di sini gitu kan. Ini mungkin baru sebagian lah, ada sebagian yang mungkin udah terlepas juga, udah dijual juga. Ya namanya pedagang nggak mungkin lah dikerem terus. Emang kayak gua ngerem-ngerem Aiwa doang gitu. Tapi ya ini ada Om Tino, ya berbagi sedikit kisahnya lah, berbagi sedikit ceritanya. Kenapa doyan sama audio? Oke, sebelumnya salam seduluran buat semua pecinta audio jadul dimanapun kalian berada. Salam dari gue Tino. Kalau teman-teman tahu, mungkin lokasi gue masih di daerah Jakarta Selatan, Kebayoran Lama, tepatnya di Tanah Kusir. Boleh mampir-mampir yang dekat, mungkin yang mau lihat-lihat atau yang mau sekedar silaturahmi aja nggak ada masalah gitu. Kalau bicara soal sejak kapan gue itu suka sama audio, itu bisa dibilang sejak gua masih sekolah lah ya, sekolah tepatnya mungkin dari SMP lah. Itu pertama kali gua punya bokap gua itu Polytron Big Band. Nah itu gua sering nyetel radio sendiri gitu, tapi yang gua rasain kok kalau gua dengerin audio itu rasanya nyaman gitu. Kalau gua ada pikiran kok dengerin lagu tuh ada yang mewakili perasaan gua gitu. Akhirnya dari situ gua mulai suka, wah enak ya punya radio, enak ya punya tip, enak ya punya kompo gitu kan, bisa jadi hiburan di rumah gitu. Terus singkat cerita, di depan rumah gue itu ada tukang servis lah ya, itu tukang servis tapi dia juga jual beli barang juga. Di situ gua nimbrung sama dia, gua bergaul, gua banyak sharing, gua banyak cerita, banyak tanya. Sampai akhirnya dia dapat barang itu pertama kali adalah Aiwa WKT10. Tuh, Aiwa WKT10 lagi. Tadi gua ke Bang Iksan gua gak ngomongin WKT10 lagi. Tapi jangan digoreng-goreng lagi ya. Ya, oke, WKT10 ditawarin sama gua waktu itu sekitar harganya full set sampai surround center itu sama remote-remotenya, kondisi barang mulus. Itu dia jual ke gua harganya 400.000 kurang lebih tahun 2002 atau 2003 lah. Itu tawarin ke gue. Ya akhirnya gue minta sama bokap gue, Pak beliin lah. Akhirnya dibeliin. Gue taruh tuh di kamar gue ya kan. Gue dengerin, gue nikmatin. Wah keren komponya, tampilan oke, suara juga style volume rendah, bassnya udah asik banget di kuping gue gitu kan. Ya itulah sejarah pertama kali gue jatuh cinta sama kompo gitu. WKT10 itu yang pertama gue punya. Dan sekarang barangnya masih ada di rumah orang tua gue di Depok gitu. Itu kompo pertama yang dibeli dengan uang pribadi apa masih? Nah, masih minta Om Tony. Masih minta tuh. Jadi gue masih sekolah ya kondisinya. Tuh. Kebanyakan kan kita dulu pernah merasa sekolah lah. Halunya sama. Sekolah belum berpenghasilan, produk ada banyak lah. Di saat kita sudah berpenghasilan, barang sudah nggak ada. Mau nggak mau kita harus berburu gitu loh. Apapun apapun itu kondisinya kita suka, ya kita beli aja udah gitu loh. Kita nikmatin gitu loh. Nah itulah sejarahnya gitu. Terus akhirnya
dia dapat barang lagi, tawarin ke gue, dia ngasih ke gue itu tuh Sony VX5, itu barang kedua. Terus ada lagi Aiwa, gue lupa serinya, mungkin Om Tony tahu lah, yang subwoofernya merah warnanya di dalam tuh, yang sama persis kayak yang waktu itu Om Tony beli sama di Bang Iksan. Oke, itu bawaan dari Visi 720 kalau nggak salah itu ya. koleksi ketiga gua itu barang itu ya. Selebihnya sampai sekarang akhirnya ya kecanduan lah sama audio jadul. Nah, sampai gue punya penghasilan sendiri, gue bisa nyari duit sendiri, ya gue cari barang-barang impian yang pernah gue mau tapi gue nggak bisa beli. Ya akhirnya sampai sekarang seperti inilah, gue dapat barang yang bagus, gue nikmatin, gue bosen, gue jual kayak gitu. Ini ada speaker dari Exa AG. Kebetulan Om Tino ada 2 set speaker, 1 mesin. Jadi kalau dibilang speakernya masih jomblo nih, dia masih berusaha nyari-nyari juga nih. Betul. Gitu loh, dia masih berusaha nyari. Ini doyan nyari juga masih nih ternyata. nyari, saya masih berburu belum dapet, tapi udah ada lah gambaran dari sesama pedagang juga gitu kan. Ya nantilah kita iniin lagi. Ya intinya seneng sih saya ngeliat Om Tino banyak koleksi, dan ini juga ada Sony apa nih Om? Sony Juke ya? Sony Juke. Nah ini Sony Juke nih. Mungkin kalau gua suka sama Sony, nggak nutup kemungkinan koleksi gua lebih banyak juga kali. Cuman berhubung gua sukanya di Aiwa ya, kita kan punya jalan masing-masing lah. Ini jalan ninja gua ya nyari ini loh, Aiwa ini gitu loh. Ini speaker bawaan dari WPT 99. Kalau bagi saya ini speaker legendarisnya Aiwa lah. Menurut saya loh ya, karena kuping nggak bisa bohong lah. Mau kayak gimana, ini udah legend lah di mata saya gitu loh. Mungkin karena ya seperti review saya sebelumnya, komposisi untuk box speakernya atau dimensinya pas lah kalau menurut saya gitu. Dari segi tingginya ngepas, panjangnya juga ngepas. Jadi pas output keluaran suaranya ini jos banget lah. Saya nggak mau ngebandingin sama merek yang lain ataupun yang sejenis dari Aiwa, tapi karena saya ada beberapa seri di rumah speaker Aiwa, jadi saya bisa nentuin kalau ini yang lumayan enak lah gitu loh. Terlebih kalau box speakernya masih bagus, masih utuh, masih padat, itu udah nggak bisa diragukan lah. Karena emang yang speaker ini serinya udah built-in powered subwoofer lah gitu. Jadi udah nggak perlu subwoofer tambahan. Dia hentakan bassnya itu udah bassnya subwoofer, berasa lah, bukan woofer biasa gitu. Jadi memang udah karakteristiknya seperti ini, diciptakannya ya seperti ini gitu loh. Dari dimensinya bagi saya udah ngepas lah. Om Tino, ini kan ada Exa AG ya, Exa AG 1000 ya. Exa AG 1000 kalau dibilang inilah seri terbesar Aiwa, tertinggi gitu loh. Kelas tertingginya ya ini. Mungkin kalau saat itu Aiwa tidak punah, dia akan berevolusi lah. Semakin tinggi juga dia PMPO-nya, semakin tinggi juga dia RMS-nya, mungkin lebih mutakhir lagi lah dengan ngikutin perkembangan zamannya. Mungkin udah bisa di Bluetooth-nya. Iya, betul sekali gitu. Desain-desainnya diperbarui gitu dengan bentuk yang sama, atau mungkin ya iniin lah ibaratnya modelnya dirubah gitu kan supaya mengikuti perkembangan zaman.
Betul sekali. Jadi teman-teman kalau kita ngelihat ke belakang ya, Aiwa itu sudah discontinue tahun 2003 lah. Dipegang oleh Sony, diakuisisi oleh Sony menjadi Sony Aiwa saat itu. Cuman karena zaman saat itu tidak menerima atau demands dari orang-orang pasar itu tidak menerima, entah itu karena desainnya atau output suaranya atau gimana, tapi karakternya mungkin juga berbeda gitu. Tapi memang nggak dipungkiri lah, dulu Aiwa itu sempet ngerajai juga lah, ngisi pasar juga lah, kita nggak bakal lupa. Iya. Brand yang cukup disegani. Selama ini impresi main di Aiwa gimana sih Om? Denger langsung atau mungkin feel-nya seperti apa gitu loh. Terlepas dari tidak begitu luasnya ruangannya Om Tino ya teman-teman. Jadi memang seini aja, tapi ya memang karena ini powernya gede, saya juga cukup penasaran gitu. Ruangan sekecil ini diisi sama monster loh, gila nggak tuh? Ruangan sekecil ini tuh diisi sama monster gitu loh. Coba lu bayangin aja tuh. Gimana Om? Coba Om. Ya kalau saya sih penikmat, lebih ke penikmat juga, maksudnya artinya gini, kalau udah cocok di kuping artinya dari segi suara nggak perlu dengan volume tinggi tapi udah menghasilkan suara yang memuaskan bagi saya, itu yang akan saya ambil, yang saya pertahankan gitu. Nggak mesti PMPO besar dengan volume besar baru kita terasa, itu mungkin menurut saya ya agak kurang gitu. Saya lebih suka di Aiwa seri ini itu kita setel volume 10 aja lah, atau di bawah 10, 9 atau 8 itu kalau tergantung judul apa namanya, genre musiknya juga sih. Tapi kalau untuk volume yang segitu, misalnya kita setel lagu DJ aja, bassnya udah di kuping saya tuh udah bener-bener asik banget itu musik. Berapa banyak sih Om Aiwa yang pernah dipegang atau pernah punya atau pernah lepas? Karena kemarin gue dengar kabar WPT 99 terlepas di depan mata. Padahal gua kemarin kesini tuh pengen ngontenin WPT 99 karena kebetulan saat itu yang ada kardusnya hanya punyanya Om Tino. Sempet kepikiran, belum terucap sudah hilang gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Semua pasti ada kebutuhan hidup. Ibaratnya ya inilah dinamika kehidupan gitu loh. Apa aja Om yang pernah punya? Saya kalau untuk tertingginya saya kebetulan SHG sudah beberapa kali dapat. Kalau WVT kebetulan yang kondisinya NOS itu baru 1 kali, dan kebetulan kalau untuk WVT saya paling baru speakernya ini aja yang pertama. Kemudian saya dapat yang 1 setnya itu yang NOS kemarin yang udah saya lepas, itu pun iya, itu untuk Aiwa yang tertinggi itu. Terus beberapa kali dapat WKT 10, WKT 9, WKT 9 itu saya dapat 1 set. Tapi ya itulah namanya, apa namanya, ada teman mau ya kita kasih gitu. Yang mau juga KT9 ya Om ya? Iya, KT9 ya? yang rekam yang aduh, KT9 dulu itu pertama kali saya datang ke rumahnya Om Tino, itu ada speaker KT9 tuh. Terus gua minat, berhubung gua belum punya, gua rayu-rayu lah tuh Om Tino tuh biar bisa ngelepas itu, biar ngumpul di Planet Bekasi itu. Tuh. Tanda persahabatan saya juga sama Om Tony. Aduh, thank you banget Om. Ya saya pikir, ya saya kan pedagang ya, nanti juga saya pikir pasti dapat lagi. Makanya dengan ikhlas saya bilang ya udahlah Om, kalau memang Om belum ada gitu kan, saya ikhlasin nih, bawalah speakernya, saya bilang gitu. Makanya saya masih ada sisa, tapi cuman apa namanya, mesinnya aja di kamar saya pakai sendiri. Cuman ya kayak gitulah kondisinya. Keunggulan Aiwa apa sih Om? Kalau bagi saya pribadi, Aiwa nih keunggulannya, saya persuka terutama kalau dari SAG ya, dia punya display ini 2. Itu yang menurut saya belum pernah nemu ya, untuk dari brand lain tuh yang punya display 2 seperti ini tuh belum. Terus dia punya segi desain apa namanya nih, panelnya itu simple tapi menurut saya nyaman dilihatnya gitu, enak lah, stylenya ada gitu tetap. Jadi XAG ini keluaran tahun 2000-an lah, kalau dibilang inilah seri terakhir dari Aiwa. Pas dikeluarin seri terakhir, pas seri monsternya pas bubar jalan teman-teman, gitu loh. Jadi ini sisa-sisa kejayaannya Aiwa juga lah, bisa dibilang ini. Makanya ini saya pertahankan sekali teman-teman. Terus dia punya lampu juga bisa ganti-ganti warna. Selama ini kalau dari brand lain, saya nggak nyebutin brand lain apa aja ya, maksudnya dia bisa ganti warna gitu, dia bisa diredupin, ininya itu ada di setelannya. Kalau yang lain saya belum pernah nemuin ya untuk
bisa redup atau enggak gitu loh. Kayak displaynya ini bisa diredupin, bisa diterangin juga. Kayak gitu sih teman-teman. Terus kalau dari sisi bentuk speakernya sendiri itu saya juga lebih sukanya Aiwa itu enggak seperti yang lain cuman bentuk speaker ada kawatnya gini-gini, enggak. Dia Aiwa itu berani nunjukin jati dirinya sendiri dengan bikin yang model corong begini gitu. Jadi kalau teman-teman belum tahu, ini Aiwa seri ini udah built-in power subwoofer ya. Tanpa pakai subwoofer tambahan, dia sudah built-in. Jadi udah berasa lah dalam satu speaker ini, box ini dia udah mencakup semuanya gitu loh. Udah all in lah gitu loh. Jadi kalau teman-teman punya ini, beruntung sekali teman-teman. Jadi sebisa mungkin lu keep lah. Nah, ini dia tutupnya sendiri ada 3 soket lah, apa sebutannya Om kalau ya pasak ya, 3 pasak. 3 pasak, 3 tiang untuk penguncinya. Terus diameter middle-nya ada 2 nih, ada 2 middle ya kan, ini untuk treble, ini juga untuk vokal juga sama, ini woofernya itu. Ini woofer gitu. Nah, dalam sini nih dia ada subwoofer lagi 8 nih. in teman-teman, ini ukuran 8 in ya, walaupun kelihatannya kecil tapi isinya 8 in ini. Saya berani pastikan ini 8 in isinya. Om Tino, gimana sih tanggapannya tentang forum Aiwa Fansite Indonesia gitu loh? Tanggapan pribadi dari Om Tino gimana? Apa bagus, apa berlebihan, atau gimana Om Tino enaknya? Ya kalau menurut saya pribadi, pendapat saya ya Om, ya itu setiap orang itu kan berhak ya membuat suatu forum apapun tujuannya gitu. Tapi selama ini saya melihatnya sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Kita nih bagi yang pecinta Aiwa khususnya ya, itu kita jadi ada tempat. Artinya gini, sesama pecinta Aiwa ada tempatnya, sesama pecinta Sony ada tempatnya, pecinta Kenwood dan seterusnya itu ada semua tempatnya. Jadi kita bisa ketemu nih sesama pecinta Aiwa, kita bisa sharing kalau ada kerusakan, ada treble atau ada yang hal-hal yang kita belum tahu, di sini kita bisa tukar pendapat gitu. Jadi hitungannya positif lah, bermanfaat lah ya. Ya, bermanfaat sekali. Ya, selama ini saya merhatiin di forum nih kok yang buat untuk Sony udah ada, Kenwood ada, atau yang lain yang vintage ada lah, tapi yang buat untuk pecinta atau penggemar Aiwa itu belum ada gitu. Padahal itu brand besar ya Om. Brand besar, termasuk yang disegani lah dulu di zamannya ya, menurut saya itu, menurut saya pribadi seperti itu. Akhirnya saya lihat, oh ada Om Tony nih bikin. Nah, saya merasa terbantu Om di situ. Dengan adanya forum itu kita ngerasa oh ada tempat nih akhirnya gitu. Saya juga tadi pengen bikin juga bingung nih. Bikinnya gimana? Karena saya juga kan nggak ngerti gitu untuk bikin grup yang bagus tuh seperti apa konsepnya gitu. Dengan adanya Om Tony membuat grup itu ya saya positif, saya ngerasa alhamdulillah lah, terbantu lah Om gitu. Iya. Ya gitu. Selama ini Om Tino sadar nggak sih gerak-gerik saya, langkah saya ini waktu awal saya datang ke sini, paham nggak sih sampai saya ke arah seperti ini gitu loh? Kalau saya justru sebelum Om Tony seperti sekarang nih di grup kan udah ada orang yang ngecap gini begitu, itu saya nggak ambil pusing Om. Tapi saya ngelihatnya Om Tony ini kayaknya ada tujuan terselubung. Artinya gini, dia bukan fanatik, lebih ke kayaknya dia ada tujuan ya, kalau apa aja Om, maksudnya kayaknya mau buat konten ini. Kalau saya ngebacanya ke situ karena nggak yang bagus aja yang diambil, busuk yang busuk diambil, yang rusak diambil, sampai kayak gitu nih kayaknya ada tujuannya, saya mau konten ini. Saya sih, tapi saya nggak sampai ngomong ke situ karena saya pikir ya buat apa juga, biarin aja lah, mungkin dia mau mengembangkan diri atau bagaimana berekspresi gitulah Om. Jadi kalau teman-teman tahu ya sepak terjang saya di beberapa forum terakhir ini, saya nyari Aiwa, saya ngumpulin Aiwa, benar saya memang ingin ngembangin diri lah, ingin bikin konten selama itu positif, karena saya lumayan lama lah Om Tino, saya main desain grafis itu udah lama banget, jadi saya butuh lah hobi baru yang masih sejalan, masih seirama. Alhamdulillah saya banyak ketemu teman-teman yang ngedukung, termasuk Om Tino sendiri ngedukung saya gitu kan. Siap. Jadi ya biar teman-teman tahu, saya pernah kesini sekali ngambil speaker Aiwa KT9 lah dari Om Tino, dan alhamdulillah masih ada di rumah saya. Ya itu termasuk ya ibaratnya tanda persahabatan antara saya sama Om Tony. Saya nggak nyangka, saya bukan Aiwa aja ya, ada barang-barang lain di rumah saya, ada Sony,
ada Kenwood, ada dari Sherwood, macam-macam. Iya. Tapi Om Tony ya legowo orangnya, dia nggak seperti yang kita pikirin lah. Orang-orang berpikir oh, dia gila Aiwa atau fanatik, enggak, ternyata oh dia juga mau gitu nyambangin tempat saya yang nggak cuman Aiwa aja adanya gitu. Jadi kalau diperhatiin ya sering lihat di forum-forum sedikit mencemooh saya, sedikit ngeledekin saya. It's okay, itu hak pribadi, mereka, ya. barang-barang sendiri gitu. Betul, Tapi betul. saya sudah finish lah urusan seperti itu. Tujuan saya jelas dan sudah terarah. Betul. Saya di Aiwa gitu loh. Ya buat teman-teman sedulur, kalau pesan saya sih semua pecinta audio jadul khususnya di Kompo ya, jangan kita hanya membanggakan merek A, merek B atau merek C. Kita belum tentu lebih baik dari mereka atau sebaliknya gitu. Jadi ya kita bersaudara aja lah, silaturahmi aja, nggak perlu kita di grup tuh membanggakan ini, membanggakan, nggak perlu. Ya, jadi ya udah gitu aja, kita berbaur, kita saling menghargai, gitu aja. Jangan menjudge orang, oh dia begini, nggak perlu lah yang kayak gitu-gitu tuh nggak perlu lah. Menurut saya tuh udahlah, kita satu hobi aja, kita ketemu, kita kumpul, kita silaturahmi jadi saudara, udah. Kadang yang bikin saya lucu gini Om Tino, Ya. Saya ngeliatin komentar orang lain, terus sedikit ya menyinggung gitu kan. Saya mah hanya ketawa-ketawa aja. Berarti yang lebih fanatik saya atau kamu gitu loh, ya kan? Kalau saya diutik-utik gini, saya nggak masalah, saya udah berdiri di sini kok gitu loh. Kalian punya apa, teman-teman punya apa, saya nggak pusingin gitu loh. Monggo diposting aja di gitu up di loh. grup gitu, kita nggak ada larangan gitu. Membanggakan juga ya monggo selama batas-batas yang wajar, yang penting kita satu, kita jangan negatif ke orang lain. Iya, betul. Jangan menjatuhkan hobi orang lain. Kita hargain, oh dia hobinya di sini, oke monggo. Punyanya ini posting, monggo di up di grup gitu loh. Kita kumpul aja, oh kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Terkadang gini Om Tino, saya kalau bikin postingan suka sedikit nyeleneh gitu kan. Iya. Sindikat pengumpul Aiwa lah, sebenarnya itu buah hasil dari ledekan segelintir oknum lah, segelintir orang lah. Ya udah, kalau saya kan hatinya memang nggak mudah tersinggung ya. Saya pikir ini guyonan, saya angkat sekalian aja, saya tulis aja sindikat pengepul Aiwa. Kadang-kadang kan suka seperti itulah. Terus kadang ya saya singgung, ya saya nggak bakal ngiri. Teman-teman punya Aiwa apa, ya saya sebut aja. Bagiku Aiwaku, bagimu Aiwamu, ya udah kelar di situ aja udah. Amin, gitu. amin. Jadi kalau dilihat di tempatnya Om Tino nih, ada Sony, ada Aiwa, ada Kenwood. Emang saya ngiri? Ya enggak lah, udah kelar saya gitu loh, udah finish masalah itu gitu loh. Jadi kalau teman-teman berpikiran berbeda sama saya nggak masalah, tapi saya udah buka diri lah. Dari awal saya kumpul di forum, saya nunjukin saya hobi di Aiwa. Saya suka di Aiwa, walaupun ada beberapa merek yang saya punya di rumah, itu hanya sekedar untuk perbandingan kuping saya, untuk muasin batin saya aja gitu loh. Tapi ya udah, saya sudah berdiri di Aiwa ya, saya ingin ngebantu teman-teman dalam hal ya ibaratnya bikin komunitas lah, yang saling bermanfaat, saling positif, saling mendukung, tanpa ada gontok-gontokan dan lain sebagainya. Apalagi ribut sesama pedagang, aduh nggak banget lah. Nggak perlu lah yang kayak gitu-gitu. Nggak perlu lah gitu loh. Jadi ya ini pesan dari Om Tino juga. Terima kasih banget Om waktunya. Sama-sama gitu. Om. Terima kasih banget gitu. Jadi mudah-mudahan kapan waktu bisa nyambangin ke tempatnya Om Tino. Ada sesuatu yang lebih ceritanya lah gitu loh. Oke. Siap. Dari saya begitu aja Om Tino. Terima kasih banget. Oke, sama-sama Om Tony, saya juga udah terima kasih Om Tony udah jauh-jauh datang ke sini. Mudah-mudahan kita selalu tersambung terus amin. ke depannya. Buat teman-teman juga yang lain, yuk kita saling berangkulan, nggak perlulah kita berdebat satu merek atau satu brand. Kita kayak gini aja udah. Ini udah paling indah ini hidup ini kayak gini. Kalian dibayar berapa buat bikin suatu merek? Nggak ada. Ibarat gitu. kata pepatah, kalah jadi abu, menang jadi arang. Bener banget Om, bener banget. Nggak perlu kita kayak gitu. Ya, intinya salam seduluran Salam aja. seduluran buat semua, satu hobi. Yuk kita bersaling berjabat tangan seperti ini. Lebih enak, lebih asik, lebih damai. Thank you Om. Oke, bye semua. I put my arm around you, you are all I